Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Billahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am maw'idati wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang disiarkan langsung melalui TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita mulai dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang mengatur tentang alam semesta, memberikan berbagai macam perlindungan dan bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita selalu dalam bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk membawa risalah Allah, menyampaikan dakwah dan pesan-pesan Allah, untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah dari Allah yang Maha Kuasa, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju
iman dan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada hari Rabu yang lalu kita telah banyak berbicara tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang terakhir tentang doanya kepada ayahnya yang bernama Azar yang telah kita baca di surah Maryam. Untuk menjawab apakah doa dari Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya yang syirik kepada Allah itu diterima atau ditolak atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga doa dengan doa yang didoakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada paman-pamannya yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca tentang doa yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, kemudian Allah memberitahu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang doa yang didoakan kepada ayahnya. Kita baca dulu ayat di atas surat At-Taubah mengenai penjelasan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 113 mengenai doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada paman-pamannya yang syirik atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada surah At-Taubah ayat 113. Maka nali nabiyyi wallazina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh atau tidak layak, tidak sepantasnya bagi Nabi. Nah, Nabi yang dimaksud di ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, tidak pantas, tidak selayaknya bagi Nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin, dan juga bagi orang-orang yang beriman untuk memohon ampun kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun doa itu didoakan kepada kerabat dekat atau keluarga dekat setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah para penghuni neraka jahim. Nah, ayat ini misalnya Nabi Muhammad tidak boleh berdoa kepada pamannya yang bernama Abu Lahab. Itu tidak boleh, karena memang sudah sangat jelas di dalam Al-Quran disebutkan, bahkan ada ayat khusus, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nah, ini meskipun saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sikap Abu Lahab dan juga satu lagi pamannya yang bernama Abu Thalib itu tidak mau untuk beriman kepada Allah atau hidup dalam keadaan syirik sampai dengan dia meninggal. Jadi meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang misalnya kepada pamannya Abu Thalib yang dulu waktu hidup, kalau Abu Thalib ini membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam digertak dan diancam oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy pada waktu itu, Muhammad mau dibunuh dan sebagainya. Abu Thalib ini membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ketika Abu Thalib minta
Nabi Muhammad untuk berhenti berdakwah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap maju untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Karena kafir-kafir Quraisy datang melalui Abu Talib, wahai Abu Talib, engkau ingatkan itu keponakanmu, jangan lagi berdakwah, jangan lagi menyampaikan pesan-pesan Allahnya. Kalau dia tidak berhenti, kami akan membunuhnya. Kami akan memisahkan leher dengan tubuhnya. Begitulah ancaman dari kafir-kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talib ini menyampaikan apa yang diminta oleh kafir-kafir Quraisy pada waktu itu. Bagaimana jawaban Rasulullah? Ya ammi, wahai pamanku, meskipun mereka sanggup untuk mendatangkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, kemudian mereka mintaku untuk berhenti menyampaikan dakwah dari risalah Allah, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, saya akan tetap berdakwah dan menyampaikan risalah Allah walaupun tubuhku harus berpisah dengan leherku. Katakan kepada mereka, saya tidak akan berhenti untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lahir kesetiaan seorang paman kepada keponakannya. Apa kata Abu Talib pada waktu itu? Ya ibna ammi, wahai keponakanku, silahkan engkau berdakwah menyampaikan risalah Allahmu. Jika ada yang menyakiti tubuhmu, mereka harus melangkahi dulu mayatku. Nah, begitulah sikap seorang paman terhadap keponakannya. Tetapi Abu Talib ini dia tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setianya, Masya Allah. Jadi orang-orang yang tergolong dalam tidak beriman kepada Allah, Allah menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berdoa kepadanya. Dan ini ayat Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 113. Ayat berikutnya, ini sudah masuk kita kepada doa Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya. Hari Rabu yang lalu kita sudah menyampaikan bagaimana terakhirnya, apakah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dikabulkan oleh Allah atau ditolak atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم." Itu Allah beritahu, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah permohonan ampun Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya, abihi, ayahnya, hi zamir mustatir takdiruhu, kepada ayah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang di dalam Al-Quran namanya Azar. Ayah dari Ibrahim namanya Azar. Jadi doa dan permohonan ampun Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Lalu mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa? Illa ammau'idati wa'adah iyah. Karena Nabi Ibrahim itu sudah berjanji, walaupun dia diusir, walaupun ayahnya mengancam, ingin merajam dan sebagainya, ingin memukul, bahkan disuruh pergi ke tempat yang jauh, Nabiullah Ibrahim berjanji dengan ayahnya, "Ayah, saya akan tetap memohon ampun kepada ayahanda dan ananda tidak pernah berputus asa dalam hal ini. Selalu memohon agar engkau diberikan hidayah
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Tetapi dia tetap syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabiullah Ibrahim tatkala Allah berfirman kepadanya bahwa ayahmu itu musuh Allah, falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min. Jadi setelah jelas Allah beritahu bahwa Azar ini telah nyata sebagai musuh Allah, maka Ibrahim tidak lagi berdosa, dia tidak berdoa kepada ayahnya, dia sudah melepaskan diri. Artinya enggak sanggup, sama seperti tidak sanggupnya Nabiullah Nuh alaihissalam ketika berdoa kepada salah seorang anaknya yang durhaka kepada Allah dan juga durhaka kepada ayahnya. Jadi doa Nabi Nuh kepada salah seorang putranya, putra Nabi Nuh itu ada Kanaan, ada Sam, Ham dan Yafis. Di dalam riwayat disebutkan anak Nabiullah Nuh alaihissalam yang bernama Kanaan itu, dia itu durhaka kepada ayahnya dan dia selalu melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika banjir yang melanda kota Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdoa agar anaknya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dipanggil ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai anakku, ayo nak bersama ayah, maksudnya naik ke kapal nak, naik ke kapal ini nak. Jangan kamu berada dalam atau bersama dengan orang-orang yang kafir. Jangan kamu berada bersama dengan orang-orang yang musyrik. Mari kemari wahai anakku, bergabunglah bersama ayah dan bersama dengan orang-orang yang beriman. Tapi anaknya ini tetap durhaka dia kepada ayahnya dan melawan Allah. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Apa jawabannya? Jawaban anak Nabi Nuh ini, ayah, aku akan mendaki ke gunung sana, di sanalah tempat aku berlindung. Jadi Nabi Nuh menangis karena anaknya yang dicintai dan disayanginya ingin untuk diajak beriman kepada Allah, meninggalkan durhaka kepada Allah, meninggalkan durhaka kepada ayahnya, tetapi dia tetap tidak beriman kepada Allah, sehingga anak Nabi Nuh ini mati dalam keadaan tenggelam bersama dengan orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekafiran dan kemusyrikannya. Jadi Allah memberitahu, ini misalnya anak Nabi Nuh, salah seorangnya itu ingkar kepada Allah, diberitahu supaya menjadi pelajaran bagi kita ini dalam ilmu akhlak. Ini apa pelajarannya? Kita jangan hanya mengandalkan orang tua kita, misalnya anak ulama tapi dia tidak sholat, ini tetap disebut dengan anak durhaka. Dia mendurhakai Allah dan mendurhakai ayah dan ibunya. Jadi anak siapa saja, anak Nabi sekalipun, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia itu tidak bisa ditolong dan tidak tertolong dalam kehidupan duniawinya dan dalam kehidupan ukhrawinya. Jadi di sini di surat Taubah Allah jelaskan, pertama doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada paman-pamannya yang tidak mau beriman sampai dengan dia mati atau wafat, itu tetap dia mati dalam keadaan kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nabi kita tidak dibenarkan oleh Allah untuk berdoa kepada mereka. Demikian juga dengan orang-orang beriman. Nah, ini pernah suatu hari seseorang bertanya, Ustaz, saya punya kawan, dia ayahnya itu ya
tidak Islam. Bagaimana, boleh nggak datang ke rumah pada hari orang tuanya itu meninggal? Boleh-boleh saja, tetapi jangan kita turut dan ikut berdoa, karena doa kepada orang syirik ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tidak sepantasnya, tidak boleh, tidak layak bagi nabi dan orang-orang beriman untuk berdoa kepada orang-orang musyrik dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mendoakan supaya diberikan hidayah oleh Allah waktu hidup, boleh-boleh saja. Jadi kalau misalnya dia sudah meninggal, kita berharap supaya diampuni oleh Allah, itu sudah nggak bisa lagi. Tapi orang yang berdoa, ya Allah semoga misalnya Mike Tyson diberikan hidayah oleh Allah, itu boleh-boleh saja. Bisa saja doa manusia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang syirik ini meninggal atau mati, tidak dibenarkan oleh Allah kepada kita untuk berdoa kepada orang-orang musyrik, walaupun itu keluarga dekat dengan kita, kerabat kita, kawan paling dekat, tetapi dia tidak Islam atau hidup dalam keadaan kafir dan kufur kepada Allah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jawaban Allah kepada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah permohonan ampun Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya, maksudnya itu diterima, tapi ditolak. Ini ditolak, benar-benar ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa Nabi Ibrahim terus berdoa? Karena dia sudah berjanji kepada ayahnya bahwa meskipun dia tidak diterima, meskipun dia diusir, meskipun ayah dari Nabiullah Ibrahim pernah mengancam anaknya untuk dibunuh atau dirajam, tetaplah Ibrahim alaihissalam di tempat yang jauh itu dia selalu berdoa kepada ayahnya, semoga ayahnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata sampai dengan matinya dia tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengakui bahwa la na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi Ibrahim ya sudah berlepas diri. Artinya kalau ayah misalnya syirik, anaknya tidak berdosa. Demikian juga sebaliknya, kalau si anak itu sudah dididik dia untuk sholat, untuk beriman kepada Allah, untuk tidak kufur kepada Allah, tapi dia tetap durhaka kepada Allah, maka ayahnya itu terbebas. Jangan nanti ada cerita bahwa di akhirat nanti ditukar. Ayah yang taat masuk neraka, anak yang durhaka masuk ke surga, itu bukan. Itu terbalik, ya kan? Itu berita yang sudah dibolak-balikkan. Ayah yang taat tetap di dalam surga. Anak yang durhaka dan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Azza wa Jalla, tempatnya pasti bukan di tempat yang baik. Ini kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang masih malas dalam beribadah kepada Allah, berdoa kita, karena anak kita ini Islam, anak juga seorang yang Muslim, terus berdoa kepada Allah. Jangan biarkan mereka hidup dalam keadaan murka atau durhaka atau melawan Allah. Kita kan sudah beberapa kali membaca ayat innallazina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah, melawan Rasul, menentang Allah, menentang Rasul,
ulaika fil azallin. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang hina. Arti hina tidak mulia. Oleh karena itu, cari kemuliaan selagi kita masih hidup. Ini cari kemuliaan. Tidak bisa diandalkan misalnya anak saya ini taat. Saya kalau tidak ibadah nggak ada persoalan. Atau sebaliknya, ayah saya seorang ulama, tapi anaknya nggak sholat, itu sama saja. Kita berharap sebelum Allah menceritakan tentang persoalan doa ini, Allah telah menyebut di surah At-Taubah ayat 112. Siapa orang yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya. Allah akan memaafkan segala kekurangan dan kekhilafannya. Sebelum Allah memberitahu kepada Rasul, baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikut Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, dan sebelum Allah menceritakan tentang kisah dan doa dari Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya, ayat di atas itu Allah beritahu tentang orang-orang hebat menurut Al-Quran di surah Taubah ayat 112 ini. Siapa orang hebat yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 112? Sebelum doa-doa ini terus dibicarakan, diterima atau ditolak, Allah sudah menyebut beberapa kemuliaan. Kemuliaan pertama adalah at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Itu. Jadi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberitahu oleh Allah. Di antara orang mulia di alam ini at-taibun, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Tentu taubat itu sebelum mati atau sebelum meninggal. Kalau di dalam surah Az-Zumar, Az-Zuhruf itu Allah sebutkan, apapun dosa yang pernah kamu lakukan, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, bertaubatlah kepadaku. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian semua kepada Tuhanmu. Artinya kalau sedang melakukan kemaksiatan sampai dengan usia tua, berhentilah. Kalau masih belum mau beribadah kepada Allah, mulailah. Kalau belum mau bertobat, bertobatlah. Jangan bergelimang di dalam dosa. Kita kan sudah pernah membaca surah At-Taubah ayat 55. Ada sebagian orang dia enggak ibadah tapi rezekinya tetap ada. Buka usaha maju. Mall ada, supermarket banyak, Indomaret banyak dan sebagainya. Berbagai macam usaha diberikan oleh Allah, hartanya juga banyak. Tapi Allah sebutkan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan kamu merasa heran, jangan kamu kagum, jangan kamu minder dengan harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Harta mereka banyak, anak mereka banyak, keturunan mereka hebat-hebat, harta mereka itu banyak. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Sebenarnya mereka itu sudah dirancang dan direncanakan oleh Allah untuk ditimpakan azab dalam kehidupan dunia mereka. Jadi nanti Bapak dan Ibu serta jamaah pendengar di rumah di mana saja berada melalui Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, nanti coba lihat. Orang yang tidak berhenti dari melakukan berbagai macam kemaksiatan
atau masih bergelimang dalam dosa, memang hartanya banyak. Tetapi kalau mereka masih bergelimang dalam kemaksiatan, akan ada hukuman Allah fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya. Apa siksaan Allah? Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah lenyapkan, Allah binasakan, Allah hancurkan jiwa mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur kepada Allah. Ini coba lihat, ada orang-orang sehat di dunia. Dia sehat, enggak sakit, enggak berpenyakit, tapi enggak sholat lagi, enggak ibadah lagi. Itu namanya azab Allah sudah diberikan terhadap jiwanya. Dia enggak paham lagi mana yang benar, mana yang disuruh oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, enggak tahu lagi. Awal mula pertama karena enggak tahu misalnya panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Enggak paham dia. Punya leti urona ikut natayan. Enggak paham dia. Bukan enggak bisa bahasa Arab, mudah bahasa Arab itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Berarti persoalan lain itu kecil. Persoalan usaha itu bukan nomor wahid, bukan nomor satu. Mari kita agungkan Allah, karena Allah yang memberikan rezeki. Saya sudah pernah cerita bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Kalau seminggu saja ini tidak ada air, semuanya musnah. Kan pernah kita ceritakan tentang kisah umat Nabi Syuaib yang angkuh, yang curang di dalam dagang. Mereka menantang Nabi Syuaib, wahai Syuaib, jangan banyak bicara engkau. Kamu itu sudah tua. Kalau sekiranya bukan karena wibawa keluargamu, kami akan membunuhmu, kami akan merajammu. Berhenti saja, kamu sudah tua. Padahal meskipun Nabi Syuaib sudah tua, lidahnya sangat fasih, ilmunya sangat banyak, yang namanya Nabi, namanya Rasul. Allah berikan kebugaran jasadnya, dia sampaikan dakwah dalam keadaan sehat walafiat. Tapi masih juga ada orang yang menghina, yang namanya orang yang suka menghina. Pertama dia bilang, orang tuh dia nggak tahu apa-apa, itu udah tua itu. Padahal kalau orang lihat, yang bilang itu dia lebih tua daripada yang dihina. Nah, ini ada sombong dengan kemudaannya, angkuh dengan pemberian Allah kepadanya, sehingga di zaman Nabi Syuaib itu ya langsung saja dia tunjuk, apa kamu, Syuaib, dah tua kamu, berhenti saja dari menyampaikan dakwah. Kalau sekiranya bukan karena keluargamu, karena bukan karena wibawa keluargamu, kami akan merajammu, kami akan membunuhmu. Walaula arrahtuka larajamnaka. Kalau sekiranya bukan karena wibawa keluargamu, maka kami akan merajammu. Biasa saja bagi Nabi itu biasa. Gertak ancaman itu biasa. Yang namanya pendakwah, seorang Nabi, seorang Rasul tetap dia berdakwah, tidak takut. Illallah, ya kan, tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi orang-orang yang menyampaikan dakwah dari salah itu harus meniru para nabi, para rasul. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan Allah. Mereka tidak takut kepada siapapun, illallah, kecuali kepada Allah. Dan Allah lah yang membuat perhitungan terhadap perjuangan para nabi dan para rasul. Nah, jadi di dalam Islam itu seseorang meskipun diejek, meskipun dihina, kalau ingin untuk melaksanakan hal-hal yang baik, terus saja. Jangan menjadi pesimis, tapi optimislah di dalam mengarungi kehidupan yang kadang-kadang penuh dengan berbagai macam cacian, celaan, termasuk di dalam ia menyampaikan pesan-pesan Allah Azza wa Jalla.
Nah, kita kembali kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, at-taibun. Panjang, at-taibun. Orang-orang yang membuka peluang bagi dirinya itu untuk menyesali dosa-dosanya, meninggalkan dosa dan perlakuannya yang gak bagus, dia itu bertobat kepada Allah. Ternyata orang yang pernah berdosa pun, kalau dia memilih taubat jadi mulia dibandingkan orang mulia yang akhir kehidupannya buat maksiat. Kan kebalik, ya kan? Yang paling bagus, bukan paling bagus sebenarnya, yang paling bagus masa mudanya dia sehat, pikirannya sehat, tidak terlibat maksiat sampai dengan tuanya. Nah, ini yang paling bagus. Tapi masih juga bagus orang yang dulu pernah bergelimang di dalam maksiat, kemudian dia mendengarkan petunjuk-petunjuk dan hidayah-hidayah Allah, akhirnya dia meninggalkan yang salah, dia menuju Allah, bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk hamba-hamba Allah yang dipuji di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 112 dengan pengumuman dari Allah, pemberitahuan dari Allah, at-taibun, itu orang-orang yang bertobat. Nah, syarat taubat pertama selalu ingat Allah. Yang kedua meninggalkan maksiat, jangan lagi melakukan. Jangan hari ini berhenti dari berbuat maksiat, besok merasa sudah diterima taubat, bergelimang lagi dalam maksiat. Itu bukan taubat, itu namanya linglung dalam kemaksiatan. Nah, kita jangan seperti itu. Kalau Allah sudah membuka peluang, memuliakan orang-orang yang bertaubat ini, apa pekerjaan selanjutnya? At-taibun al-abidun. Orang yang bertaubat kemudian dia beribadah pada Allah. Nah, ini saya juga pernah cerita tentang kisah di Tanjung Priok itu. Ada sebuah masjid dulu di Keramat Tunggak, tempat para pelacur. Kemudian diganti, dibangun sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah. Berkumpul preman-preman yang tatonya banyak. Mereka membersihkan masjid, ya kan? Membersihkan masjid. Kemudian mereka sekarang memenuhi Masjid At-Taubah itu dengan penuh semangat. Karena kalau persoalan tato kita tidak bisa menghukum dia itu bagaimana, karena nanti Allah akan mengganti kulit dengan kulit yang lain. Ini ada dalam kemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah bertaubat itu ibadah. Bukan setelah bertaubat kemudian kufur dan melawan Allah lagi. Aneh, suatu hari di Masjid Tungkup ada datang orang, Ustaz nak tolong pusyadat loan 3. Pusyadat dan Islam pekan Islam mampu syahadat. Ana kata le kalau pembuat masjid. Ana payah syahadat lah na. Jalankan aja Islam yang sebenarnya, rupai rata masjid. Ia pun syahadat ro. Fikir tu yo terkah je apa. Okey game Allah biasa. Ya kan? Kenal ada orang fikir nak pernah nonton bak masjid nyom Allah hante le pusyadat bi sedekah. Dipikir le beliau nyan hante pusyadat pergi acara lah bak masjid. Nah, itu jangan dilayani ya oleh masjid-masjid baik yang ada di Kota Madya Banda Aceh, Aceh Besar dan sebagainya. Nanti ada orang-orang Islam ternyata pikirannya itu sudah mulai lenyap istilahnya, sudah mulai enggak benar. Maka saya hanya menyarankan jangan tinggalkan salat. Insyaallah Allah akan memperbaiki jiwa-jiwa kita ini yang menjelang sakit, ya kan? Kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Tuhanmu, bertaubat. Karena taubat itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Orang ini tidak jadi sesat, itu mana taubat. Orang ini tidak jadi celaka, itu mana taubat. Orang ini tidak jadi berbahaya dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan ukhrawinya. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan makna taubat secara lebih luas. Nah, kita kalau baca kitab-kitab tafsir itu menarik. Ulama-ulama tafsir itu kadang-kadang seperti Fakhruddin Ar-Razi, orang Iran itu, orang kampung Rai di Iran,
Dalam persoalan ini ada 21 masalah. Nyangka cukup menyenangkan. Dalam persoalan ini ada 21 masalah. Menarik kita baca. Itu bukunya ada 16 buah, 32 jilid. Dan saya menulis disertasi tentang ayat-ayat kauniyah dalam tafsir Ar-Razi. Dan menarik. Nah, jadi kita bukan membangga-banggakan ulama yang kita tulis itu, tapi pengakuan dunia bahwa semua mufassir itu sangat menyenangkan dia di dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah, dan tulisan-tulisannya sangat menarik untuk dikaji dan dipahami. Ini kemarin saya mendengar dari Walid Nur Zahri di Samalanga. Beliau itu telah mengirimkan putra-putri dari Ummu Aiman Samalanga untuk belajar di S2 tentang tafsir Al-Quran. Ada yang nanti akan belajar di Jakarta. Banyak di antara mereka yang sudah magister. Nah, sekarang sudah mulai bahwa tafsir Al-Quran itu jangan ditinggalkan dan harus dipopulerkan, karena di dalam kitab tafsir juga kita akan mengetahui tentang hukum-hukum Allah. Ada nama kitab tafsir seperti Ahkamul Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca kitab ini, tahu kita tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka yang belum pernah belajar, belajarlah. Ini juga makna taubat. Nah, ini juga makna taubat. Jadi taubat bukan hanya masalah dosa. Ya Allah, ya Tuhan, idul lawainya mutsabah kitab tafsir hanan lum baca. Padahal sudah ada kitab tafsir Ibnu Katsir, sudah ada terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Kalau dibeli itu sekitar 1.500.000 satu set. Ada 10 jilid, itu menyenangkan untuk dibaca. Ya Allah, ya Tuhan, saya belum pernah menggali kitab ini. Nanti saya baca. Ini bahagian dari tobat, bukan tobat dosa, tapi tobat menyesal dari sikap kita selama ini belum pernah tersentuh untuk membaca kitab-kitab itu. Insyaallah ini meskipun ini baru satu, kita mulai tentang kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Sebelum nanti kita lanjutkan ke surat Maryam, lanjutan dari ayat yang pernah kita baca. Nah, terlebih dahulu nanti kita akan membahas ayat-ayat yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan dipuji oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 112. Semoga kajian kita selalu bermanfaat untuk kita semua, dan Allah akan senantiasa memberikan kita mampu untuk memelihara hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.